Aduh, aduh. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya sangat lelah menjalani hidup ini. Mengapa sangat terasa berat bagi saya? Mengapa harus saya yang menerima ini semua? Mengapa bukan orang lain? Saya bingung ingin menceritakan masalah yang saya hadapi ini kepada siapa. Mengapa hidup saya terasa hampa dan tak berguna? Apakah saya tidak pantas untuk hidup bahagia bersama keluarga saya? Apakah saya tidak dapat memiliki harapan lagi? Saya ingin bahagia seperti yang lain. Mengapa tak bisa? Semua kebahagiaan yang saya miliki telah sirna. Setiap hari saya merenungi dan meratapi nasib di sudut kamar. Terkadang saya berpikir bahwa dunia ini sangat kejam terhadap diri saya. Saya sangat muak dengan semua ini. Saya merasa ingin mengakhiri hidup saya dengan lebih tenang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Nak. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Puji Tuhan, baik, Bu. Wah, syukurlah, Nak. Kamu kemarin siang ya yang menghubungi Ibu di WhatsApp? Iya, Bu, benar. Nama kamu siapa, Nak? Nama saya Binar, Bu, dari kelas 12 IPA. Walah, baiklah, salam kenal ya, Nak. Saya Bu Rutli sebagai guru bimbingan dan konseling, Nak. Baik, Bu, salam kenal juga. Kalau boleh Ibu tahu nih, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti konseling secara daring belum ya? Belum, Bu. Saya baru pertama kali ini mengikuti konseling secara daring. Baiklah, Nak. Sebelumnya, Ibu akan memberikan informasi terkait konseling dulu ya. Konseling ini adalah proses di mana Ibu sebagai konselor akan memberikan bantuan untuk menemukan suatu solusi dalam permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Namun, di sini Ibu tidak dapat menentukan keputusan yang akan kamu ambil nantinya. Jadi, Nak Binar yang menentukan keputusan tersebut. Nah, karena saat ini masih dalam situasi pandemi, maka kita belum dapat melakukan konseling secara tatap muka ya. Sejauh ini, apakah Nak Binar paham? Baik, Bu, saya sudah cukup paham. Baiklah, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, Ibu akan menyampaikan dahulu mengenai aturan konseling secara daring ini ya. Yang pertama, carilah tempat yang nyaman dan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, selama mengikuti konseling daring ini, wajib menyalakan kamera. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian yang sopan. Apakah Nak Binar dapat mentaati peraturan tersebut, Nak? Baik, Bu, saya dapat mentaatinya. Baiklah, Nak. Apakah sudah siap mengikuti proses konseling kita hari ini? Sudah, Bu, saya sudah siap. Baik, Nak. Sekarang ceritakanlah apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, Nak. Tapi saya gugup nih, Bu. Apa, Nak? Maklum ya, baru pertama kali. Iya, Bu. Coba Nak Binar tarik napas dahulu ya, supaya lebih tenang.
Baik Bu, saya sudah cukup tenang. Baiklah, Nak. Silahkan mulai menceritakan perasaanmu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya itu merasa lelah Bu dalam menjalani hidup yang seperti ini. Maksudmu, hidup yang seperti ini itu seperti apa, Nak? Saat ini hidup saya sangat kacau Bu. Loh, kacau bagaimana, Nak? Hidup saya sangat kacau karena bulan lalu orang tua saya bercerai Bu. Sehingga saya sangat merasa sangat terpuruk Bu. Wah, Ibu cukup mengerti, Nak, apa yang kamu rasakan saat ini. Pasti sangat berat ya, Nak, bagimu. Iya Bu, hal tersebut sangat berat bagi saya. Saya itu merasa ya Bu, Tuhan itu kok nggak adil ya sama hidup saya Bu. Mengapa Nak Binar bisa berpikir seperti itu, Nak? Saya itu sangat lelah dan muak dengan semua ini Bu. Saya itu bingung harus melakukan apa Bu. Coba tenang dulu ya, Nak Binar. Ibu akan membantu menggunakan pendekatan yang berguna bagi Nak Binar. Baiklah, Nak. Untuk membantu Ibu memahami kondisimu saat ini, Nak Binar dapat membantu Ibu untuk menceritakan masalah tersebut kepada Ibu ya. Baik Bu, selain hal tersebut, nilai saya juga menjadi turun Bu. Saya tidak dapat mengikuti pembelajaran tambahan dengan fokus lagi. Terlebih sebentar lagi kan saya akan melaksanakan ujian sekolah Bu sebagai syarat kelulusan pada tahun ini. Baiklah, Nak. Apakah masih terdapat hal yang mengganjal di hatimu, Nak? Masih Bu. Silahkan, curahkan saja semua isi hatimu, Nak. Ibu akan dengan senang hati mendengarnya. Saya sekarang kalau di rumah jadi malas makan deh Bu. Dan saya sering sakit mah, sehingga dibawa ke rumah sakit minggu lalu. Wah, mengapa menjadi malas makan, Nak? Adakah hal yang sedang kamu pikirkan? Udah Bu, Hal apakah itu, Nak, sehingga bisa membuat kamu menjadi kepikiran seperti ini? jadi saya itu masih memikirkan mengenai perceraian orang tua saya Bu. Saya itu merasa sedih sekali Bu. Iya, Nak. Ibu juga paham betul betapa sulitnya hal tersebut bagimu ya. Kalau boleh Ibu tahu nih, hal apa yang menyebabkan perceraian orang tuamu itu, Nak? Hal pertama sih, orang tua saya itu bercerai karena adanya perbedaan pendapat mengenai cita-cita saya Bu. Baiklah, Nak. Lalu ayah dan ibu Nak Binar itu menginginkan cita-cita yang seperti apa, Nak? Kalau ayah saya ingin menjadi Bu? Ayah saya itu pengen saya jadi pramugari. Kalau ibu saya pengen saya jadi model. Wah, cita-citanya bagus-bagus semua ya, Nak. Nak Binar sendiri memiliki cita-cita apa, Nak? Kalau saya ingin menjadi seorang guru musik. Wah, luar biasa. Mengapa Nak Binar ingin menjadi seorang guru musik, Nak? Saya itu menyukai musik Bu sejak saya masih TK. Nah dulu saya mengikuti grup drum band gitulah Bu. Jadi sampai saat ini saya masih suka bermain musik. Oh, alah, pantesan kamu jadi suka musik. Lalu, bagaimana nih tanggapan orang tua Nak Binar ketika mendengar bahwa kamu ingin menjadi seorang guru musik, Nak? Ya, mereka marah besar Bu, sehingga banyak timbulnya perbedaan pendapat. Dan sejak saat itu saya pun jadi malas berbicara dengan mereka Bu. Baik, Ibu cukup paham, Nak. Selanjutnya nih, selain adanya perbedaan pendapat tersebut, apakah ada hal lain yang menjadi penyebab utama perceraian orang tuamu itu, Nak?
Ibu maaf, koneksinya terganggu. Baik, Ibu akan ulangi ya, sebentar. Baik, Nak, Ibu cukup paham. Selanjutnya, selain adanya perbedaan pendapat tadi, apakah ada hal lain nih yang menjadi penyebab utama perceraian orang tuamu, Nak? Setahu saya ada sih Bu, penyebab utamanya itu karena ibu saya itu kurang pandai mengatur uang belanja, sehingga kebutuhan sehari-hari pun menjadi kurang terpenuhi. Terus ayah saya jadi marah besar. Oh alah, begitu penyebabnya. Baiklah, Nak. Ibu sangat mengerti. Mungkin saja ayahmu saat itu memang sedang lelah, jadi emosinya belum stabil, dan dia jadi marah besar kan? Iya Bu, mungkin kayak gitu ya Bu. Lalu ketika Nak Binar mendengar bahwa orang tua Nak Binar telah bercerai, emosi apa yang muncul, Nak? Emosi saya saat itu tuh campur aduk banget Bu. Ya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata deh Bu. Baiklah, Nak. Apakah masih terdapat hal-hal yang ingin diungkapkan Nak Binar? Kayaknya masih Bu. Silahkan, Nak, ungkapkan saja senyamanmu ya. Tidak perlu takut, karena Ibu sebagai konselor akan menjaga kerajaanmu, Nak. Hal tersebut juga sesuai dengan asas kerajaan yang dijadikan pedoman untuk melakukan konseling, Nak. Jadi, kamu nggak usah khawatir ya. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya saya itu sempat ada niatan untuk bunuh diri. Namun hal tersebut dicegah oleh teman-teman saya dan mereka memberikan saran jika ingin mendapat bantuan dari permasalahan yang sedang saya hadapi, saya dapat melakukan konseling agar masalah saya dapat segera teratasi. Wah, mantap Nak Binar. Ibu apresiasi loh ini, karena sudah berani mengungkapkan perasaanmu secara jujur, karena tidak mudah dapat mengungkapkan seperti ini. Ya Bu, saya juga nggak nyangka deh Bu bisa menceritakannya. Nah, lalu mengapa kamu sampai berniat ingin bunuh diri, Nak? Ya itu Bu, saya itu sangat lelah menjalani hidup yang hampa dan ya menurut saya nggak berguna ini Bu. Terkadang pun saya merenungi dan meratapi nasib saya ini di sudut kamar saya Bu. Ibu sangat paham sekali dengan situasimu yang sungguh membuatmu merasa sangat putus asa, Nak. Ibu ingin bertanya, Nak, apakah Nak Binar merasa pasrah akan hal tersebut atau bagaimana? Iya Bu, saya merasa pasrah akan hal tersebut. Baik, Nak. Selanjutnya, apakah kamu memiliki seorang penyemangat untuk hidup? Ada Bu. Lalu, mengapa kamu bisa merasa pasrah, Nak? Saya itu merasa pasrah karena apa ya Bu? Karena ya nggak mungkin aja Bu kalau misalnya saya terus mengandalkan orang lain untuk menjadi penyemangat saya. Saya tuh ngerasa kalau semangat itu tuh harus ada dalam diri saya, ya dimulai dari diri saya sendiri Bu. Wah, benar sekali, Nak. Kamu hebat ya dapat memiliki pandangan seperti hal tersebut. Wah. Enggak Bu, biasa aja kok. Baik, Nak. Lalu, siapakah yang menjadi penyemangat untuk hidupmu, Nak? Kekasih saya Bu. Baik, Nak. Lalu, sejak kapan kalian telah menjalin asmara tersebut? 2 tahunan sih Bu. Wah, ternyata cukup lama juga ya kalian. Iya Bu, saya rasa sudah cukup lama daripada teman-teman saya Bu. Oh, alah, baiklah, Nak. Ibu ingin bertanya,
Mengapa kekasihmu dapat menjadi seorang penyemangat dalam hidupmu, Nak? Kasih saya itu dapat menjadi penyemangat untuk hidup saya itu karena dia itu selalu memberikan perhatian, mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu mengerti diri saya, Bu. Wah, syukurlah ya, Nak. Kamu masih memiliki orang-orang yang sayang padamu, dan kamu perlu mensyukuri hal tersebut ya, Nak. Ya, Bu, saya sangat mensyukuri hal tersebut. Nah, selain hal tersebut nih, apakah ada hal-hal yang membuatmu merasa senang, Nak? Saya sangat senang ketika saya melihat orang tua saya dapat kembali rukun seperti dulu, Bu. Jalan-jalan bersama teman-teman dan mendengarkan musik, Bu. Baguslah, Nak. Kamu perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk dirimu ya, supaya kamu dapat mengelola emosimu dengan lebih baik. Lalu, apakah kamu masih memiliki kebingungan lagi, Nak? Masih sih, Bu. Saya itu nggak tahu, Bu, harus melakukan apa lagi. Baiklah, Nak. Ibu memiliki saran untukmu, Nak. Saran apa ya, Bu? Ibu akan memberikan refleksi harian yang akan kamu isikan mengenai perasaan-perasaan yang muncul dalam keseharianmu selama seminggu ini. Nah, dalam refleksi itu, silahkan tuangkan segala yang ingin kamu ungkapkan melalui refleksi tersebut. Dengan harapan, refleksi ini nantinya akan membantumu dalam memecahkan suatu masalahmu ini. Baik, Bu, terima kasih. Lalu, setelah mengikuti proses konseling pada hari ini, perasaanmu sekarang bagaimana, Nak? Puji Tuhan, Bu. Perasaan saya sudah cukup lega dan dapat merubah pandangan saya, Bu. Baiklah, Nak. Berarti konseling kita hari ini sudah selesai ya? Iya, Bu, sudah selesai. Wah, cepat sekali ya, tidak terasa. Iya, Bu. Baik, Nak, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti jika ingin berkonseling lagi, kita bisa atur jadwalnya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Nak. Dalam konseling humanistik ini, konselor membantu konseli untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui pendekatan Carl Rogers, yakni disebut dengan client-centered therapy, yang berarti bahwa seorang konselor memusatkan perhatian secara penuh kepada konseli. Selain hal tersebut, ketika melakukan proses konseling, konselor memberikan rasa nyaman untuk konseli, supaya konseli dapat lebih terbuka ketika menceritakan suatu permasalahan yang sedang dialami. Lalu, seorang konselor memberikan respon empatik kepada konseli. Dan yang ketiga, mampu menerima konseli dengan apa adanya. Sehingga ketika konseli memiliki suatu permasalahan, bagaimanapun keadaannya, konselor akan mampu menerimanya. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan konseli mampu menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Jadi, konselilah yang memiliki keputusan yang nantinya akan diambil. Lalu seorang konselor hanya memberikan pengarahan dan membimbing konseli untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialaminya.
Dari kasus Binar tadi, yang awalnya dia ingin bunuh diri karena banyak masalah yang dihadapi, membuat dia menjadi tertekan, merasa hidupnya tak berguna lagi, dan putus asa. Mulai dari orang tua yang bercerai, dan dia yang akan melaksanakan ujian sekolah sebagai syarat kelulusan, menjadikan dia bingung harus menceritakan masalahnya kepada siapa. Pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk melakukan konseling yang disarankan oleh teman-temannya supaya masalahnya dapat segera teratasi. Dengan demikian, melalui konseling ini dapat mengubah pandangan Binar bahwa bunuh diri itu bukanlah sebuah hal yang baik untuk dilakukan. Masih banyak harapan-harapan yang perlu ia wujudkan. Dan kini ia pun menjadi sadar bahwa tak selamanya ia bergantung pada orang lain. Namun juga ia harus memiliki fondasi yang kuat ketika mengalami permasalahan di dalam hidupnya. Dengan keputusan yang diambil, maka ia pun sekarang menjadi lebih lega, sehingga dapat menjalani aktivitas dengan lebih ceria lagi.